2261, Harvested. Pref Next. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei melalui seluruh formasi dalam pikirannya diam-diam. Formasi konvergensi api sejati ini jauh lebih maju daripada formasi serupa yang telah dia kuasai, dan itu juga akan memiliki berbagai kegunaan di masa depan, jadi dia pikir perlu untuk menguasainya. Bahaya yang akan terjadi kali ini adalah bahwa Mo Shoucheng dan Sura lainnya sedang menunggu di luar, dan True Fire menahan Sura, jadi mempelajari formasi ini harus memiliki efek langsung. Selain itu, di masa depan, apakah dia terlibat dalam alkimia atau pemurnian senjata, itu tidak dapat dipisahkan dari api yang sebenarnya. Dengan formasi ini, secara alami akan jauh lebih nyaman. Setelah melatih kekuatan Xia Ruofei, ingatannya secara alami sangat kuat. Bahkan, dia dapat secara paksa menghafal seluruh formasi, tetapi jika dia tidak dapat benar-benar memahami formasi ini, tidak mungkin baginya untuk memahami pesona banyak formasi. Dalam masa depan, bahkan jika itu disalin seperti labu, itu mungkin bukan formasi yang memenuhi syarat. Sekarang dia benar-benar memahami prinsip formasi, dan jika dia mengingat semua formasi atas dasar ini, secara alami tidak akan ada masalah. Setelah Xia Ruofei menghafal formasi, dia bangkit dan berjalan keluar dari jangkauan bendera arai waktu. Pertama, dia menarik bendera arai waktu, memasuki kembali ruang peta spiritual, dan mengatur ulang waktu di sekitar jiwa, jade dan epi, arai. Kemudian, Xia Ruofei berjalan ke tripod berkaki tiga hitam. Arai pengumpul api yang sebenarnya sangat kecil. Hanya ada selusin arai, dan pada dasarnya semuanya didistribusikan di bawah tripod. Bahkan, dapat dibayangkan adegan ketika Kaisar Kingping menggunakan tungku alkimia berkaki tiga ini untuk alkimia, jika tungku alkimia ini memang digunakan oleh Kaisar Kingping. Formasi ini terletak di bawah tungku alkimia. Setelah formasi diaktifkan, api nyata yang dihasilkan dapat langsung memanaskan tungku alkimia, dan alkemis tidak perlu melakukan proses transfer lagi. Xia Ruofei secara alami masih ingin mengambil semua tungku alkimia dan formasi. Keberhargaan tungku alkimia tidak perlu dikatakan. Bahkan untuk formasi itu, Xia Ruofei memiliki kemungkinan tertentu untuk menghabiskan waktu mengukir ulang formasi yang sama, tapi ini sangat mungkin ini adalah jimat susunan yang dibuat oleh Kaisar Kingping sendiri. Dengan level Xia Ruofei saat ini, dia tidak dapat mengikuti kuda, dan tentu saja itu tidak sama. Dan jika jimat ini dapat diambil, dan Xia Ruofei telah menguasai metode pembentukan sekarang, itu dapat digunakan segera, dan dia tidak perlu menghabiskan sedikit waktu untuk membuatnya kembali. Bukankah itu lebih baik? Xia Ruofei dengan hati-hati memeriksa salah satu jimat dengan kekuatan mentalnya, dan menariknya sedikit keras. Jimat tidak bergerak sama sekali. Meskipun situasi ini diharapkan oleh Xia Ruofei, dia masih kecewa. Xia Ruofei, yang tidak mau, mencoba masing-masing dari selusin mantra lagi, tetapi masih tidak ada kejutan yang muncul. Semua mantra tampaknya dilemparkan ke tanah dan tidak dapat dikumpulkan sama sekali. Xia Ruofei bahkan mencoba tungku alkimia gelap pada akhirnya, dan tidak ada kecelakaan, dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke sisi lain ruangan. Ruangan ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, bagian depan hanya tungku alkimia dan formasi pengumpulan api yang sebenarnya, selain itu kosong. Di bagian belakang, agak mirip dengan ruangan sebelumnya. Kabinet besar menempati seluruh dinding. Struktur kabinet ini agak mirip dengan jenis kabinet yang dilihat Xia Ruofei di apotek Cina di bumi. Seluruh permukaan adalah deretan laci-laci kecil. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan panas. Ada tungku pil dan formasi pengumpulan api nyata di depannya. Ini jelas ruang alkimia. Di ruang alkimia, ada lemari yang mirip dengan lemari obat Cina. Apa yang akan terjadi di dalam? Tidak ada lebih dari dua kemungkinan. Satu adalah berbagai bahan alkimia, yang harus menjadi ramuan spiritual dan ramuan yang sangat berharga. Yang kedua adalah pil obat yang sudah jadi. Tidak peduli kemungkinan mana, itu pasti panen besar bagi Xia Ruofei. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa, seperti ruangan di sebelah, seluruh lemari pada dasarnya kosong, dengan hanya beberapa barang yang tersisa. Xia Ruofei bahkan memiliki tebakan seperti itu, tidak ada keraguan bahwa ini adalah istana kaisar, mungkin Kaisar Kingping tinggal di halaman ini, di sebelahnya adalah ruang kerja Kaisar Kingping, dan ini adalah ruang alkimianya. Dan Kaisar Kingping biasanya mempertahankan kebiasaan hidup orang biasa, banyak hal tidak disimpan di cincin penyimpanan,
tetapi di lemari. Dan ketika malapetaka runtuhnya dunia spiritual datang, Kaisar Kingping memutuskan untuk membawa semua hal ini ke dalam penyimpanan senjata ajaibnya sendiri sebelum dia memutuskan untuk menebas dunia Kingping dengan satu pedang. Adapun mereka yang tinggal, diperkirakan Kaisar Kingping tidak terlalu peduli, atau hanya tidak menginginkan sesuatu sama sekali. Semakin Xia Ruofei memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya seharusnya sangat dekat dengan kenyataan. Tentu saja, bahkan beberapa hal yang bocor dari jari Kaisar Kingping juga sangat berharga bagi Xia Ruofei. Oleh karena itu, Xia Ruofei pasti akan memeriksa deretan lemari besar di belakang, bahkan jika itu membuang sedikit waktu. Masalahnya sekarang adalah bahwa sebenarnya ada lapisan penghalang tirai cahaya di antara dua bagian ruangan. Dalam operasi, pada kenyataannya, sebagian besar formasi di seluruh Kingping Realm juga beroperasi, dan beberapa perlahan hancur karena efek waktu, tetapi tidak sia-sia, tetapi akan menjadi di luar kendali. Jelas, formasi di alam Kingping ini memiliki sumber energi khusus, jika tidak, bahkan jika kristal energi murni dibiarkan, mereka akan habis setelah puluhan ribu tahun. Xia Ruofei tidak berani berharap bahwa dia dapat memecahkan penghalang tirai cahaya. Dia hanya memiliki satu cara untuk mencoba, dan itu adalah nafas Kaisar Kingping yang datang dengan gulungan gambar roh. Di istana Kaisar ini, Xia Ruofei berhasil setidaknya 2 kali pertama. Dia merasa bahwa ini mungkin karakteristik istana Kaisar, yang sedikit mirip dengan sistem identifikasi musuh dan musuh. Selama aura Kaisar Kingping terungkap, itu mungkin aura tertentu, dan aura gulungan gambar roh bisa melewati blokade banyak formasi. Karena itu, akan sangat nyaman bagi Kaisar Kingping untuk tinggal sendiri di sini, dan dia tidak perlu mempedulikan formasi apapun yang dia atur, dan bagaimanapun juga, itu bisa tanpa hambatan. Dan dia juga bisa membuat sesuatu yang mirip dengan token pas dan memberikannya kepada bawahannya. Selama dia memasukkan nafasnya sendiri yang berbeda, bawahan ini bisa lewat di area yang berbeda. Bukankah itu sangat nyaman? Xia Ruofei mengeluarkan gulungan gambar spiritual dari telapak tangannya sambil berpikir, dan dia akan memutar ulang trik lama lagi. Namun, ketika dia baru saja memegang gulungan gambar spiritual, gerakannya tiba-tiba berhenti. Tebakan barusan membuat Xia Ruofei tiba-tiba memikirkan satu hal. Jika Kaisar Kingping benar-benar memberikan sesuatu yang mirip dengan tanda lulus kepada kroni-kroninya untuk kenyamanan, maka Mo Shoucheng di luar. Dengan status Mo Shoucheng di masa lalu, karena dia adalah seorang orang kepercayaan dekat Kaisar Kingping, pasti ada dia di antara mereka yang telah diberi token akses. Xia Ruofei hanya bisa berdoa semoga tebakannya salah, atau Mo Shoucheng kehilangan token pas, atau setelah sekian lama, tokennya kedaluarsa. Singkatnya, Mo Shoucheng tidak dapat dengan mudah masuk dengan surah, bahkan jika Mo Shoucheng memiliki semua ingatan sebelumnya dan memiliki cara untuk memecahkan tirai tipis blokade, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa saat, alih-alih mengambil nafas Kaisar Kingping sebagai kunci napas Xia Ruofei, Anda dapat masuk secara langsung. Kalau tidak, Xia Ruofei benar-benar tidak punya jalan keluar. Salah satu tebakannya sendiri membuat Xia Ruofei semakin mendesak, dia tidak berani menunda bahkan sedetik pun, langsung berkomunikasi dengan gulungan gambar spiritual, dan melepaskan nafas Kaisar Kingping dalam gulungan gambar semaksimal mungkin. Sebelum Xia Ruofei mendekatkan gulungan gambar spiritual, dinding tirai cahaya mulai perlahan menghilang dengan sendirinya. Xia Ruofei sangat senang, metode ini benar-benar berhasil, baru saja dicoba dan diuji. Ketika Xia Ruofei hendak melangkah, dia tiba-tiba menemukan bahwa tungku alkimia di belakangnya tampak sedikit bergetar. Mungkinkah nafas Kaisar Kingping sedang bekerja? Xia Ruofei memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Dia berjalan kembali tanpa terburu-buru, tetapi langsung membungkus tungku alkimia dengan kekuatan mental dan mencoba mengumpulkannya lagi. Dengan keras, tungku alkimia menghilang dari udara tipis. Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia secara tidak sadar berkomunikasi dengan ruang peta spiritual, dan menemukan bahwa tungku alkimia berkaki 3 memang muncul di ruang peta spiritual. Penemuan ini membuat Xia Ruofei terkejut dan senang. Dia buru-buru mengikuti metode yang sama, menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggulung tanah untuk membentuk selusin simbol arah metode matriks api sejati. Dengan cara yang sama, Xia Ruofei tidak bisa menggerakkan jimat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dan dia dengan mudah disingkirkan.
Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berkata dalam hatinya, dengan cara ini, sebenarnya, rak buku dan yang pendek di kamar sebelah sekarang mungkin bisa disingkirkan. Hanya saja aku tidak berusaha melepaskan nafas Kaisar Qingping. Xia Ruofei memiliki keinginan untuk mencobanya, tetapi sebaliknya, dia lebih tertarik pada ratusan laci kecil di kabinet di seluruh dinding di ruangan ini. Dia melangkah ke bagian kedua ruangan, dan saat dia menyingkirkan gulungan gambar spiritual, dinding tirai tipis di seberang ruangan muncul lagi. Hanya saja kali ini Xia Ruofei ada di bagian lain ruangan. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kekuatan mentalnya langsung dibagi menjadi ratusan bagian dan dilepaskan, mencoba membuka laci. Berusaha keras, masih tidak bergerak. Xia Ruofei mengangkat alisnya, hal-hal di istana kaisar benar-benar tidak sederhana. Bahkan jika itu adalah laci yang tampak sangat biasa, tidak mungkin untuk membukanya secara langsung. Tampaknya gulungan gambar spiritual, alat pembuka kunci, terbaik masih harus dikorbankan. Xia Ruofei mengeluarkan gulungan gambar roh tanpa ragu-ragu dan melepaskan napasnya lagi. Kemudian kekuatan mental tersapu, dan seperti yang diharapkan, semua laci terbuka untuknya, dan kekuatan mental ditarik dengan lembut, dan laci di seluruh dinding dibuka bersamaan. Yang terlihat spektakuler. Xia Ruofei melihat deretan laci kosong di depannya, meskipun dia sudah siap secara mental, dia tidak bisa menahan senyum masamnya. Tepatnya, tidak semua laci kosong, dalam ratusan laci ini, ada dua laci sudut yang tidak mencolok, yang masing-masing tergeletak sendiri dengan botol porselen. Itu seperti ikan yang menyelinap melalui jaring dan ditinggalkan setelah disapu. Lagi pula, itu tidak sepenuhnya sia-sia, Xia Ruofei bergumam di dalam hatinya, dan kemudian kekuatan mentalnya menyapu dan menelan dua botol porselen. Jelas, lemari obat ini benar-benar digunakan untuk menyimpan ramuan obat saat itu, dan mungkin juga menyimpan bahan obat pada saat yang sama, tetapi setidaknya dua botol porselen yang tersisa sekarang lebih cenderung berisi pil obat yang sudah jadi. Xia Ruofei ragu-ragu untuk sementara waktu, dan tidak memilih untuk membuka dua botol porselen yang awalnya terasa sangat hangat. Dia menganggap bahwa puluhan ribu tahun telah berlalu, dan lemari obat harus dilindungi oleh formasi untuk mencegah hilangnya khasiat obat, tetapi dia telah mengambil botol porselen, dan begitu botol porselen dibuka saat ini, itu sulit untuk dikatakan. Oleh karena itu, Xia Ruofei masih menerima botol porselen ke ruang peta spiritual untuk pertama kalinya, dan dengan cepat memanggil kekuatan tak terlihat dari ruang untuk membungkus dua botol porselen. Setelah meletakkan botol porselen, Xia Ruofei melihat lagi ke seluruh deretan lemari obat, dan akhirnya memilih untuk menyerahkan lemari obat ini, yang semuanya terintegrasi, bahkan jika tidak ada kunci formasi, beratnya sendiri sangat berat. Jika Xia Ruofei ingin mengumpulkannya, kesulitannya tidak sedikit. Apalagi dia sudah mengumpulkan banyak furnitur cendana bintang hitam, dan sekarang dia masih harus memanfaatkan waktu untuk menjelajahi ruangan lain. Dia sudah mendapatkan cukup di sini, jika tidak ada yang lain, tungku alkimia dalam bentuk kuali berkaki 3 sangat berharga, dan set lain dari metode pembentukan pengumpulan api nyata, dia dapat menggunakannya sekarang, dapat dikatakan bahwa sangat praktis. Orang masih harus tahu bagaimana menjadi puas dan belajar mengendalikan keserakahan mereka. Xia Ruofei dengan cepat menyapu seluruh ruangan dengan kekuatan mental, dan tidak menemukan yang lain, apalagi sebuah lorong, jadi dia meninggalkan ruangan tanpa ragu-ragu. Xia Ruofei juga menggunakan kekuatan mentalnya untuk menembus pintu untuk menyelidiki, tetapi dia tidak menemukan kelainan apapun sebelum berlari keluar. Begitu dia keluar, hal pertama yang dia perhatikan adalah arah gerbang bulan. Baru saja dia menebak bahwa Kaisar Qingping mungkin telah mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan izin untuk beberapa anteknya, dan kemudian dia sedikit khawatir, jika Mo Shoucheng dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan halaman ini saat itu, apakah dia masih bisa melakukannya? Sekarang, apakah Asura sekarang mencari kamar-kamar di halaman depan, atau apakah mereka sudah mencoba untuk memecahkan tirai cahaya pelindung di atas gerbang bulan? Sebelum tirai tipis pecah, kedua halaman benar-benar terisolasi dari penjelajahan spiritual, jadi Xia Ruofei hanya menyembunyikan sosoknya melalui pilar, lalu sedikit menjulurkan kepalanya dan melihat ke arah gerbang bulan. Ekspresinya sedikit mengembun. Dia menemukan bahwa sudah ada dua Asura yang menjaga gerbang bulan, tetapi mereka semua adalah Asura yang berwarna darah. Mo Shoucheng belum muncul untuk saat ini. Seharusnya pencarian mereka untuk ruangan itu belum berakhir, namun, atau bahwa Mo Shoucheng pergi ke suatu tempat sendirian lagi pula, Mo Shoucheng sangat akrab dengan tempat ini saat itu.
Namun kemunculan Sura di gerbang bulan bukanlah kabar baik bagi Xia Ruofei. Dia harus mempercepat. Ada 3 kamar di sisi ini, selama Xia Ruofei berjalan ke dinding, itu benar-benar di titik buta pintu bulan. Xia Ruofei kembali ke dinding dalam sekejap, dan kemudian berjalan menuju ruang terdalam di sisi dinding ini. Seperti biasa, pintu dibuka sedikit, dan setelah kekuatan mental memeriksa bahwa tidak ada kelainan, Xia Ruofei mengelak lagi dan memasuki ruang ketiga. Ruangan ini seharusnya digunakan oleh Kaisar Qingping saat dia memurnikan senjata. Ini benar-benar berbeda dari ruang pemurnian pandai besi dalam imajinasi Xia Ruofei. Ruangan ini masih terlihat sangat bersih. Bahan untuk peralatan, serta senjata ajaib yang disempurnakan oleh Kaisar Qingping, juga dibawa pergi terlebih dahulu. Masih ada 2 botol pil obat yang tersisa di ruang alkimia sekarang. Jika 2 botol porselen tidak kosong, tidak ada yang tersisa di ruangan ini. Tapi Xia Ruofei tidak mendapatkan apa-apa, dia menagih semua yang bisa diisi di kamar. Ini termasuk 2 kursi yang juga terbuat dari kayu cendana bintang hitam, meja tempa yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan wastafel yang terbuat dari batu lavender yang dilubangi. Tangki air seharusnya digunakan untuk pendinginan ketika Kaisar Qingping memperbaiki peralatan, dan masih ada beberapa tetes air yang sangat dingin di tangki air. Sulit bagi Xia Ruofei untuk membayangkan bagaimana situasi wastafel ini saat itu. Jika airnya penuh saat itu, masih akan ada beberapa tetes air yang tersisa setelah puluhan ribu tahun. Air ini tampaknya agak kuat. Dan jika Kaisar Qingping telah mengumpulkan semua air di wastafel, tetapi hanya beberapa tetes yang bocor secara tidak sengaja, itu akan menjadi lebih serius, menunjukkan bahwa setelah puluhan ribu tahun, air tidak akan pernah menguap dan menghilang sama sekali. Kecuali 2 kursi, sisa barang-barang ini juga terhubung ke seluruh ruangan dengan formasi. Untungnya, gulungan gambar spiritual Xia Ruofei telah dicoba dan diuji, dan setelah mengeluarkannya, lepaskan napas, dan Anda dapat mengambilnya sesuka hati. Dia memindahkan seluruh meja tempa ke ruang peta spiritual, serta tangki air. Dia juga secara khusus menggunakan beberapa kekuatan tak terlihat di ruang untuk melindungi tangki air, terutama untuk melindungi air yang sangat dingin di dalamnya. Segera, ruangan itu menjadi kosong lagi. Xia Ruofei merasa bahwa dia seperti belalang yang melintasi perbatasan, dan pada dasarnya dia mengambil semua yang dia bisa. Tidak mungkin, kerabat miskin datang untuk makan rumah tangga besar, bukan begitu. Dan sejauh ini, panennya cukup bagus. Di masa depan, jika Xia Ruofei ingin belajar alkimia dan alkimia, semuanya akan berfungsi sekarang. Tungku alkimia yang sudah jadi, meja tempa, dan susunan pengumpulan api nyata, dan bahkan tangki air pendingin disiapkan terlebih dahulu, dan ini bisa menjadi sangat mungkin itu digunakan oleh Kaisar saat itu, dan nilainya pasti cukup tinggi. Xia Ruofei memeriksanya lagi dan tidak menemukan apapun, jadi dia meninggalkan ruangan dengan tegas. Sejauh ini, dia telah mencari 3 kamar, dan panennya secara alami tidak kecil, tetapi yang paling ingin dia temukan adalah bahwa jalan untuk keluar sementara diblokir oleh para Asura. Jika jalan itu tidak ditemukan, itu akan diblokir oleh para Asura. Para Asura, jika Anda terjebak di sini, tidak peduli berapa banyak yang Anda peroleh, tidak ada gunanya keluar. Xia Ruofei sedikit khawatir. Pertama, dia mengamati situasi di gerbang bulan. Masih ada 2 tiang telepon Sura berwarna darah yang bodoh, dan dia tidak melihat sosok Mo Shoucheng, jadi dia sedikit lega. Xia Ruofei masih berjalan di sepanjang dinding. Tujuannya adalah 3 kamar di tengah, dan 3 kamar di sisi lain berada di arah yang sama dengan gerbang bulan. Jika itu di masa lalu, ada kemungkinan tertentu Shuro akan melihatnya, jadi dia meletakkan eksplorasi 3 kamar ke arah yang sama. Jika benar-benar ada banyak Asura di gerbang bulan, atau jika Mo Shoucheng secara langsung memimpin orang untuk memecahkan tirai cahaya yang menghalangi, maka Xia Ruofei akan menyerah begitu saja pada penjelajahan ketiga kamar itu. Xia Ruofei masih menghargai 3 kamar di tengah. Disimpulkan dari sudut pandang normal, kedua sisi dianggap kamar sayap, sedangkan bagian tengah lebih cenderung menjadi tempat tinggal pemilik. Dilihat dari 3 kamar yang baru saja dijelajahi, mereka adalah ruang belajar, ruang alkimia, dan ruang pemurnian. Maka halaman ini kemungkinan adalah halaman tempat Kaisar Qingping tinggal, dan 3 kamar di tengah secara alami untuk Kaisar Qingping, ruang latihan dan istirahat. Jika ada peluang, wajar jika 3 kamar di tengah memiliki peluang-peluang terbesar, dan kemungkinan hal-hal baik lebih tinggi. Di 3 kamar di tengah,
jika Xia Ruofei berjalan langsung, meskipun ada banyak pilar yang menghalanginya, itu masih tidak dapat sepenuhnya menghalangi pandangan dari gerbang bulan. Bagaimanapun, ketiga kamar ini hanya berseberangan secara diagonal dengan gerbang bulan. Namun, koridor ini memiliki pagar sekitar setengah meter, yang langsung terbuat dari batu bata dan batu, jadi Xia Ruofei hanya perlu merangkak di masa lalu dan memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan ketika pintu dibuka. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mengungkapkan sosoknya. Setelah Xia Ruofei mencapai ujung koridor, dia berbaring tanpa ragu-ragu, lalu berbelok ke kanan dan terus maju. Dia tidak merasa bahwa dia sangat malu dan tidak tahu malu. Ketika dia berada di ketentaraan sebelumnya, dia bisa berbaring di lubang pembuangan sepanjang hari untuk menembak target. Penuh dengan kotoran dan bau busuk, apakah Anda malu? Xia Ruofei tidak berpikir demikian, selama dia berhasil menyelesaikan tugasnya, dia akan tetap menjadi raja para prajurit. Yang memalukan adalah kegagalan misi, dalam hal ini, bahkan jika ada penampilan yang cerah, itu tidak berguna dalam pandangan Xia Ruofei. Xia Ruofei menggunakan gerakan merangkak posisi rendah standar yang dikuasai tentara, tubuhnya sangat rendah, tetapi kecepatannya tidak lambat sama sekali, dan segera datang ke pintu ruang tengah. Tiga kamar memiliki pintu di tengah ruangan interiornya harus sama. Dia dengan lembut mendorong pintu ke celah kecil, lalu menembusnya dengan kekuatan mental, dan dengan cepat memeriksanya, tetapi tidak menemukan aura berbahaya di dalamnya. Tetapi dia tidak langsung membuka pintu untuk masuk, tetapi kembali ke sisi pagar, dan di bawah penutup pagar dan bunga dan tanaman di halaman, dia diam-diam menjulurkan kepalanya dan dengan cepat melihat ke dalam, arah gerbang bulan. Dia melihat mata dua asura berwarna darah dan berharap untuk melihat ke arah ini. Kedua asura berwarna darah bodoh itu tampaknya berjaga-jaga. Sebenarnya, dia lebih memperhatikan halaman tempat para asura berada di depan, tapi sesekali mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei, lihat halaman. Sekarang kedua asura melihat ke halaman depan ke arah yang berlawanan, Xia Ruofei tidak lagi ragu-ragu, dan dengan tendangan ringan, tubuhnya hampir rata dengan tanah dan terbang langsung ke pintu. Dia mendorong pintu hingga terbuka sedikit, lalu menghindar langsung ke dalam, dan kemudian dengan cepat menutup pintu. Seluruh tindakan selesai dalam sekali jalan. Setelah Xia Ruofei memasuki ruangan, dia menghela nafas lega. Ada dua asura berdiri di atas gerbang bulan. Meskipun terlihat konyol, itu masih memberi banyak tekanan pada Xia Ruofei. Dia harus sangat berhati-hati dalam tindakannya di sini. Begitu Sura menemukan keberadaannya terlebih dahulu, mereka pasti akan putus asa untuk retak gerbang bulan menghalangi tirai cahaya. Xia Ruofei berbalik. Ada banyak panel berlubang berukir di pintu, yang harus ditutup dengan lapisan kertas. Xia Ruofei ingin mencoba membuat lubang kecil di kertas, sehingga dia bisa mengamati pintu bulan di sini. Situasi yang membuat Xia Ruofei sedikit terkejut adalah bahwa kertas yang ditempel di panel itu sebenarnya sangat keras, dan sungguh tidak mudah bagi Xia Ruofei untuk menusuknya dengan tangan kosong. Namun, Xia Ruofei tidak berpikir itu aneh ketika dia memikirkannya. Hal-hal ini telah abadi selama puluhan ribu tahun, bagaimana mereka bisa menjadi bahan biasa. Bahkan jika seseorang seperti Kaisar Qingping menganjurkan kesederhanaan, semua aplikasinya pasti tidak akan benar-benar sederhana. Sederhana bukan berarti rendah hati, juga tidak berarti biasa-biasa saja. Tapi itu juga kertas, Xia Ruofei tidak bisa mematahkannya dengan tangan kosong, jadi dia mengeluarkan pedang terbang itu dan memotongnya dengan halus. Jahitan ini sangat tidak mencolok, bahkan jika sangat dekat, harus diamati dengan cermat untuk menemukannya. Asura melihat ke gerbang bulan, dan pasti tidak mungkin menemukan petunjuk apapun. Xia Ruofei kemudian menyatukan matanya dengan percaya diri, dan tentu saja, sudut ini hanya dapat dilihat dari antara dua pilar, dan seluruh gerbang bulan dapat dilihat. Masih ada dua asura yang berdiri tegak di kedua sisi gerbang bulan, tetapi Xia Ruofei kadang-kadang dapat melihat beberapa asura dengan tergesa-gesa melewati gerbang bulan, tetapi dia tidak pernah melihat Mo Shoucheng, dia juga tidak melihat sura emas lainnya. Orang ini Mo Shoucheng telah membawa banyak tentara. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Melihat bahwa asura tampaknya tidak bisa memasuki halaman untuk saat ini, Xia Ruofei sedikit lega, berdiri tegak dan berbalik, dan mulai melihat perabotan di ruangan itu. Benar saja, 3 kamar di sini terhubung. Sekarang Xia Ruofei ada di ruang tengah. Ada meja 8 dewa di depan, dan ada kursi dengan sandaran tinggi di kedua sisi meja 8 dewa. Selain itu,
3 kursi juga ditempatkan di kedua sisi, dan di antara kursi ada meja kopi kecil, sehingga ada 2 meja kopi di setiap sisi, sehingga total 4 meja kopi. Meja, kursi, meja kopi, 8 dewa ini semuanya terbuat dari kayu cendana bintang hitam. Xia Ruofei tidak bisa tidak berkata dalam hatinya, betapa kaisar menyukai kayu cendana bintang hitam-hitam. Dimanapun Anda dapat melihat furnitur, semuanya adalah kayu cendana bintang hitam. Tempat ini terlihat seperti tata letak ruang tamu. Jika ini adalah tempat Kaisar Qingping tinggal, maka ini jelas merupakan tempat untuk menerima tamu dan bertemu dengan bawahannya. Ini tidak sama dengan imajinasi Xia Ruofei tentang tempat di mana orang setingkat Kaisar menerima tamu dan menerima bawahannya. Dia berpikir bahwa itu setidaknya harus menjadi aula yang megah. Kaisar sedang duduk di atas tahta seperti seorang kaisar. Ini jelas lebih seperti lingkungan rumah, dan jika digunakan untuk bertemu banyak bawahan, ruangan ini juga agak kecil. Namun, Xia Ruofei juga tahu bahwa di ranah Kaisar Qingping, lingkungan hidup tidak penting, dan itu pasti bagaimana dia merasa nyaman. Karena Kaisar sama sekali tidak membutuhkan benda asing seperti itu untuk menunjukkan identitasnya. Setelah Xia Ruofei selesai membaca ruang tamu, dia mengalihkan perhatiannya ke pintu di samping dalam keadaan normal. Salah satu kamar di kedua sisi pastilah kamar tidur Kaisar Qingping, dan juga kamar yang paling diperhatikan Xia Ruofei. Sekarang Xia Ruofei melihat ke pintu kamar di sebelah kiri. Faktanya, hanya ada satu pintu yang terbuka di sisi kiri dan kanan, dan tidak ada pintu yang dipasang, tetapi beberapa tirai manik-manik digantung dari atas, dan Xia Ruofei tidak dapat melihatnya dengan jelas dari luar. Dia tidak memindahkan meja dan kursi di ruang tengah tanpa izin, tetapi berjalan langsung ke pintu di sebelah kiri. Sekarang Xia Ruofei pada dasarnya yakin bahwa ini adalah rumah tempat Kaisar Qingping tinggal saat itu, jadi dia juga berhati-hati, dan pada saat yang sama dia memegang gulungan gambar spiritual, menahan napas. Ini adalah kediaman seorang tokoh tingkat kaisar, dan kaisar juga seorang kaisar yang sangat pandai dalam formasi. Ketika dia pindah ke rumah tempat dia tinggal, hati Xia Ruofei hampir di tenggorokannya. Dia berjalan ke depan pintu selangkah demi selangkah, tidak berani menyentuh langsung tirai manik-manik yang tampak tidak istimewa, tetapi mencoba menyentuhnya dengan kekuatan mental. Ketika kekuatan mental Xia Ruofei menyentuh tirai manik-manik, kekuatan lembut datang, yang secara langsung menghilangkan kekuatan mentalnya menjadi tak terlihat. Xia Ruofei terkejut dan mundur selangkah tanpa sadar. Untungnya, kekuatan itu tidak terus menyerang, dan Xia Ruofei hanya kehilangan secercah kekuatan spiritual. Jika kekuatan itu mengikuti kekuatan spiritual Xia Ruofei untuk menyerang lautan kesadarannya, dia merasa bahwa dia mungkin sulit untuk dilawan. Wajah Xia Ruofei sedikit pucat, dan dia merasa sangat takut. Pada saat yang sama, dia juga sedikit frustrasi, dia telah memegang gulungan gambar spiritual sepanjang waktu, dan gulungan gambar itu terus-menerus melepaskan napas, tetapi metode yang dicoba dan benar ini tampaknya tiba-tiba gagal di sini. Xia Ruofei secara alami merasa sedikit enggan. Bagaimanapun, ini seharusnya menjadi area inti dari seluruh istana kaisar. Dia datang ke pintu, tetapi dia tidak bisa masuk dan memeriksanya. Dia baru saja kembali dengan tangan kosong setelah memasuki Baoshan. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Tapi kali ini, tentu saja, saya tidak bisa menyentuhnya lagi dengan kekuatan mental, karena menggunakan kekuatan mental sama dengan memukul anjing dengan roti daging. Xia Ruofei memikirkannya, dan mengeluarkan tongkat kayu biasa dari ruang peta spiritual. Dia akan menggunakan tongkat ini untuk mencoba membuka tirai manik-manik, tetapi Xia Ruofei merasa masih sedikit tidak aman untuk memegang tongkat itu, jadi dia meraihnya dengan kekuatan mental. Meskipun juga tidak aman untuk menggunakan kekuatan mental, setidaknya dari situasi sekarang, kekuatan lembut itu tidak terlalu agresif, paling-paling itu adalah kehilangan kekuatan mental. Xia Ruofei mundur beberapa langkah, dan kemudian dengan hati-hati menggenggam tongkat kayu dengan kekuatan mentalnya, dan sedikit mendekat ke tirai manik. Kemudian kecepatan tongkat kayu tiba-tiba dipercepat, menembus celah di antara tirai manik-manik, dan kemudian mendorongnya secara diagonal ke atas. Xia Ruofei tercengang melihat bahwa ketika tongkat kayu diprovokasi, tirai manik-manik tidak bergerak sama sekali, dan tongkat kayu tampaknya lebih pendek dari bagian di mana tongkat kayu menembus tirai manik-manik tadi, dan menghilang udara. Jadi ketika tongkat itu baru saja diangkat, tidak ada kekuatan sama sekali, juga tidak bisa menyentuh tirai manik-manik. Punggung Xia Ruofei tiba-tiba berkeringat dingin,
bayangkan saja, jika Anda hanya menyentuh tirai manik-manik dengan tangan Anda alih-alih menggunakan tongkat kayu, itu akan menjadi jari Anda yang menghilang dari udara. Pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba menyingkirkan pikirannya untuk menjelajahi ruangan di sebelahnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicoba oleh seorang biarawan setingkatnya. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk peluang yang mungkin. Adapun kemungkinan jalan keluar atau susunan teleportasi di dalam ruangan, itu hanya bisa disesalkan. Termasuk pintu di sebelah kanan, yang juga digantung dengan tirai manik-manik, Xia Ruofei tidak punya niat untuk mencoba. Dia melemparkan sisa tongkat ke tanah dan hendak keluar dari ruangan. Tidak ada panen di sini, dan ada 3 kamar di samping. Mungkin Anda bisa menemukan jalan untuk pergi. Jika masih belum ada keuntungan, ada pintu yang mengarah ke belakang di kedua sisi tempat. Bahkan jika tidak ada rumah lain di belakang, harus ada halaman belakang atau taman. Mungkin istana kaisar juga memiliki pintu belakang. Dan pada saat ini, tirai manik-manik, yang tadi tidak bergerak, tiba-tiba naik secara otomatis tanpa ada yang menyentuhnya. Wajah Xia Ruofei sedikit berubah, dan dia melangkah mundur menuju pintu. Namun, sepertinya sudah terlambat. Tampaknya ada angin sepoi-sepoi bertiup dari ruangan di sebelah kiri, dan kemudian momentum destruktif turun dari langit. Momentum ini jauh melebihi paksaan dari setiap senior yang pernah dialami Xia Ruofei sebelumnya, dan bahkan jika dia lengah, dia bahkan langsung ditekan ke tanah oleh momentum ini, wajahnya ditekan ke lantai batu tulis yang dingin, tubuhnya berbaring tengkurap, dan dia cukup malu. Hanya momentum yang membuat Xia Ruofei tidak dapat terus berdiri, dan ditekan ke tanah, tidak dapat bergerak sama sekali. Ini membuat Xia Ruofei ketakutan, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, dia tidak dapat melakukannya bahkan jika dia bersembunyi di ruang peta spiritual. Kedatangan momentum ini membuat ruang di sekitarnya tampak membeku. Xia Ruofei tidak tahu bahwa momentum ini datang di ruangan ini, tetapi akibatnya terus menyebar. Begitu dia memasuki halaman, Mo Shoucheng berdiri di tengah halaman, mengarahkan para asura yang berdarah itu untuk menggeledah rumah-rumah. Ketika akibat dari momentum ini datang, wajah Mo Shoucheng dan Sura berubah secara dramatis pada saat yang sama, bahkan mata Sura yang berdarah tampak mendapatkan kembali kejelasan dalam sekejap, semacam kekaguman dan ketakutan yang datang dari hati mereka, yang membuat mereka tanpa sadar. Berlutut dengan satu lutut, tubuhnya gemetar dan menundukkan kepalanya. Bahkan Mo Shoucheng, yang berada di tahap kehabisan nafas, tidak terkecuali. Dan ini hanyalah akibat dari fakta ini. Xia Ruofei, yang berada di tengah pusaran air, dapat membayangkan keadaan saat ini. Sesosok perlahan muncul di kursi di sisi kiri meja 8 dewa. Sosok itu awalnya sangat pucat, menjulang seperti kabut, tetapi segera menjadi semakin padat, dan setelah beberapa saat, ia menjadi seorang lelaki tua di sebuah kemeja biru. Orang tua berbaju biru itu seperti juru tulis tua biasa. Mengenakan gaun panjang ini, tubuhnya yang kurus terlihat lebih bertenaga. Jenggot panjang di bawah rahangnya masih hitam. Jika dia memegang buku kuno lain di tangannya, tangan yang lain dengan penggaris cincin, itu adalah gambar seorang guru. Namun, lelaki tua berbaju biru itu duduk di sana, tubuhnya jelas kurus, tetapi itu memberi orang perasaan agung seperti gunung. Aura semacam itu yang tidak marah dan sombong tidak perlu dilepaskan dengan sengaja, dan itu bisa membuat orang melihat ke pegunungan. Wajah Xia Ruofei dengan kuat di tanah saat ini, dan dia tidak bisa bergerak. Dari sudut pandangnya, dia tidak bisa melihat meja 8 dewa sama sekali. Pria tua berbaju biru itu melirik Xia Ruofei yang malu, dan ada sedikit kejutan di wajahnya, dan dia tidak melihat gerakan apapun darinya. Ketika dia berdiri perlahan seperti dalam gerakan lambat di film, dia melihat ke atas dan melihat lelaki tua berbaju hijau duduk di posisi atas. Gerakannya membeku lagi, dan mulutnya perlahan terbuka lebar, tetapi dia tidak. Karena dia mengenalinya secara sekilas, orang di depannya ternyata adalah Kaisar Qingping. Di sarkofagus di ruang batu bawah tanah kota Fuliu, dia telah membaca adegan di mural, dan tentu saja dia telah melihat penampilan agung Kaisar Qingping dengan matanya sendiri. Pada saat itu, Kaisar Qingping penuh dengan baju besi, pembunuh, dan gambar di depannya persis seperti dua orang, tetapi Xia Ruofei tidak akan pernah melupakan wajah ini, terutama pada waktu itu, setengah langit adalah gambar wajah ini, jadi ini gambar Xia Ruofei telah lama terpatri dalam di hatinya. Otak Xia Ruofei hampir berhenti berpikir saat ini, benar-benar mandek. Faktanya, dia tahu bahwa bahkan Kaisar Qingping di depannya,
Mungkin hanya tiruan, atau dia tidak memiliki tubuh fisik sama sekali, hanya tiruan Yuan Shen. Tetapi bahkan jika itu adalah klon tingkat kaisar. Dan karena dia sekarang berada di istana Kaisar Qingping, alasan mengapa pria besar ini muncul mungkin karena dia mencoba memprovokasi tirai manik barusan. Ini seperti pencuri yang bertemu tuannya ketika dia mencuri, dan tuannya sangat kuat, yang agak memalukan. Tentu saja, di mata Xia Ruofei dan beberapa biksu lain di Lingsu, mereka bukan pencuri, karena dunia Qingping telah menjadi sejarah, dan sekarang mereka hanya menjelajahi reruntuhan, dan Kaisar Qingping adalah tokoh sejarah yang menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Ini seperti arkeologi di bumi. Namun, selama arkeologi, Anda tidak akan bertemu dengan pemilik makam. Jika bertemu dengan pemilik makam, Anda akan ketakutan setengah mati. Kaisar Qingping di depannya tampak damai, tanpa niat membunuh atau aura tirani di tubuhnya, tetapi mata itu seperti matahari yang terik di malam yang gelap, seolah tatapannya yang polos bisa membuat orang merasa seperti api yang mengamuk umum. Setelah Xia Ruofei melihatnya, dia tidak berani menatap kaisar sama sekali. Adegan itu sangat memalukan. Masih ada sedikit senyum di sudut mulut Kaisar Qingping, dia menatap Xia Ruofei sebentar, dan kemudian berkata dengan ringan, "Kamu bukan dari dunia Qingpingku, mengapa kamu muncul di kamarku?" "Kaisar senior, kamu." Xia Ruofei menatap Kaisar Qingping dengan berani, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu pernah tidur sebelumnya?" Kaisar Qingping tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu, bocah lelaki di depannya ini cukup berani, dan dia tidak menjawab pertanyaannya sendiri secara langsung, tetapi berani bertanya pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak akan marah dengan seorang kultivator muda di tahap Naschen Sol, dia hanya mengangguk ringan dan berkata, "Tidur ini memang agak lama. Junior mengganggu tidur senior, itu benar-benar dosa," kata Xia Ruofei cepat. "Bagaimanapun, jelas tidak tepat untuk masuk ke tempat orang tidur dan membangunkannya. Mereka semua keluar untuk bercampur di dunia kultivasi, jadi jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus mengakuinya." Ada senyum di sudut mulut Kaisar Qingping, dan dia berkata, "Bayi kecil. Apakah kamu sangat memikirkan dirimu sendiri? Maksudmu, tindakan mencoba membuka pintu tirai barusan membangunkanku dari tidurku." Petik 2. Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukan. Kaisar, kamu, ada beberapa kondisi di bawah tanah, jadi kaisar ini akan bangun dari tidur nyenyaknya," kata Kaisar Qingping dengan ringan. Pikiran Xia Ruofei melintas, dan dia tiba-tiba menebak sedikit situasi bawah tanah, jadi ada kemungkinan besar bahwa itu adalah segel di jurang. Baru saja, Dewa Naga Hitam mencoba memecahkan segel di bawah, dan roh pedang siasan memanipulasi Epi untuk menyerang celah segel, dan bahkan menarik serangan balik dari segel. "Bangun, terutama karena ini masih ada hubungannya denganku." Xia Ruofei berkata diam-diam di dalam hatinya. Dia masih sedikit bangga, tapi dia pasti tidak akan mengatakannya. "Kamu belum menjawab pertanyaanku." Kaisar Qingping menutup senyumnya dan bertanya dengan ringan, "Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu masuk ke kamarku?" Wajah Xia Ruofei sedikit disesuaikan, dan dia tidak berani menyembunyikan apapun, dan berkata dengan cepat, "Kaisar senior, junior Xia Ruofei, dari dunia kultivasi sensu. Kali ini saya pergi ke dunia Qingping untuk mengalami dan secara tidak sengaja masuk ke kamar tidur senior, mengganggu King Xiu senior, saya juga meminta para senior untuk memaafkan saya." Peninggalan. Kaisar Qingping tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit suram, dan suasana hatinya tampak jauh lebih rendah. Dia berkata, "Jadi, dunia Qingping telah dihancurkan. Katakan padaku tentang tahun-tahun ini. Mari kita bicara tentang situasinya. Mulai dari bencana di dunia spiritual, kaisar ini telah tidur sejak saat itu." Petik 2. Junior mengganggu tidur senior, itu benar-benar dosa, kata Xia Ruofei cepat. Bagaimanapun, jelas tidak tepat untuk masuk ke tempat orang tidur dan membangunkannya. Mereka semua keluar untuk bercampur di dunia kultivasi, jadi jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus mengakuinya. Ada senyum di sudut mulut Kaisar Qingping, dan dia berkata, "Bayi kecil. Apakah kamu sangat memikirkan dirimu sendiri? Maksudmu, tindakan mencoba membuka pintu tirai barusan membangunkanku dari tidurku." Petik 2. Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukan. Kaisar, kamu, ada beberapa kondisi di bawah tanah, jadi kaisar ini akan bangun dari tidur nyenyaknya," kata Kaisar Qingping dengan ringan.
Pikiran Xia Ruofei melintas, dan dia tiba-tiba menebak sedikit situasi bawah tanah, jadi ada kemungkinan besar bahwa itu adalah segel di jurang. Baru saja, Dewa Naga Hitam mencoba memecahkan segel di bawah, dan roh pedang Xiasan memanipulasi Epi untuk menyerang celah segel, dan bahkan menarik serangan balik dari segel. Bangun, terutama karena ini. Ini masih ada hubungannya denganku. Xia Ruofei berkata diam-diam di dalam hatinya. Dia masih sedikit bangga, tapi dia pasti tidak akan mengatakannya. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kaisar Kingping menutup senyumnya dan bertanya dengan ringan, siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu masuk ke kamarku? Wajah Xia Ruofei sedikit disesuaikan, dan dia tidak berani menyembunyikan apapun, dan berkata dengan cepat, Kaisar Senior, Junior Xia Ruofei, dari dunia kultivasi sensu. Kali ini saya pergi ke dunia Kingping untuk mengalami dan secara tidak sengaja masuk ke kamar tidur senior, mengganggu King Xiu Senior, saya juga meminta para senior untuk memaafkan saya. Peninggalan. Kaisar Kingping tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit suram, dan suasana hatinya tampak jauh lebih rendah. Dia berkata, jadi, dunia Kingping telah dihancurkan. Katakan padaku tentang tahun-tahun ini. Mari kita bicara tentang situasinya. Mulai dari bencana di dunia spiritual, kaisar ini telah tidur sejak saat itu. Xia Ruofei tidak berani berbicara di samping, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan udara, karena takut cloning Kaisar Kingping tidak akan tahan terhadap rangsangan dan tiba-tiba menjadi gila. Untungnya, daya tahan psikologis Kaisar Kingping jauh melebihi imajinasi Xia Ruofei, dan dia memang sosok tingkat kaisar. Setelah dia terdiam beberapa saat, ekspresi wajahnya kembali normal, dan dia tidak bisa melihat perubahan emosional. Kaisar Kingping memandang Xia Ruofei dan bertanya, kamu sekarang menyebut tempat ini sebagai reruntuhan dunia Kingping. Jadi, para biksu saat ini masih mendengar nama kaisar ini. Xia Ruofei berkata dengan cepat, itu wajar, prestise kaisar belum pudar setelah puluhan ribu tahun, dan itu masih beredar di benua Lingsu untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa ada reputasi yang bertahan lama? Kaisar Kingping menunjukkan senyum mencela diri sendiri. Kalian para biksu junior dapat mengingatku, seorang karakter yang telah memasuki tumpukan kertas tua, sebagian besar karena dunia Kingping ini, reruntuhan. Kata-kata ini hanyalah sebuah proposisi, Xia Ruofei secara alami tidak berani menerimanya, bagaimana dia bisa salah. Secara alami, Kaisar Kingping tidak bertanya pada Xia Ruofei, dia hanya sedikit emosional. Kaisar Kingping melirik Xia Ruofei lagi dan berkata, kamu tidak perlu terlalu takut, karena dunia Kingping telah menjadi sejarah, bukanlah akhir yang baik untuk menjadi tempat pelatihan bagi para biksu nanti. Saya hanya tiruan, sang dewa mungkin telah lenyap menjadi abu, bagaimana saya bisa melekat pada hal-hal eksternal ini? Terima kasih atas kemurahan hati Anda, senior, kata Xia Ruofei. Hanya saja kaisar ini sangat tertarik, bagaimana kamu bisa masuk ke istana ini? Kaisar Kingping memandang Xia Ruofei dengan penuh minat dan berkata, kamu hanya berada di periode Yuan Ying, formasi di istanaku, bahkan setelah puluhan tahun, ribuan tahun, itu tidak akan gagal, bagaimana kamu bisa masuk? Xia Ruofei merasa bahwa mata Kaisar Kingping sejernih air, dan pada saat yang sama sedalam kolam, seolah-olah dia bisa melihat menembus hati orang. Di hadapan mata seperti itu, Xia Ruofei tidak berani berbohong, tetapi hanya mempertimbangkan kata-katanya, dan kemudian berkata dengan sedikit gugup, pada awalnya, generasi muda hanya menjelajahi pinggiran, dan kemudian secara kebetulan, dia datang ke pinggiran istana kaisar melalui susunan teleportasi. Formasi teleportasi di kota itu. Kaisar Kingping bertanya, Fu Liucheng. Xia Ruofei berkata, ada ruang batu di bawah rumah penguasa kota, dan ada susunan teleportasi di salah satu sarkofagus besar. Fu Liucheng, Sun Feng. Wajah Kaisar Kingping sedikit sedih, jadi, Sun Feng tidak selamat. Kaisar senior, menurut pengetahuan generasi muda, Tuan Kota Liu seharusnya masih hidup. Xia Ruofei berkata dengan cepat, tetapi ketika generasi muda melihatnya, dia terluka parah, dia seharusnya menutup pintu gerbang, dunia luar, dan dia dengan sepenuh hati menyembuhkan. Petik 2. Sepertinya dia telah meninggalkan sarkofagus, dan lebih dari sekali. Kaisar Kingping berkata dengan sungguh-sungguh, silakan. Bahkan jika kamu berada di luar istana, tidak mungkin bagimu untuk memasuki istana, kan? Xia Ruofei berkata, Kaisar senior, alasan mengapa junior bisa memasuki istana adalah karena senjata ajaib junior ini.
Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat gulungan gambar spiritual. Meskipun dia sangat khawatir, Xia Ruofei masih menggigit kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan, senjata ajaib ini memiliki nafas kaisar saat itu, dan dengan nafas inilah yang beruntung bagi generasi muda. Memasuki interior istana, Rao sangat jauh di dalam kota, dan Kaisar Qingping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya ketika dia mendengar berita itu. Saya tidak melihat tindakan apapun darinya, dan gulungan gambar spiritual di tangan Xia Ruofei terbang dan jatuh ke tangan Kaisar Qingping. Senior, Xia Ruofei tidak bisa menahan tangis. Meskipun dia juga khawatir bahwa dia akan menyinggung Kaisar Qingping, gulungan gambar roh adalah kartu truf terbesarnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah fondasi hidupnya. Itu diambil secara paksa oleh Kaisar Qingping, yang membuat Xia Ruofei sedikit bingung. Kaisar Qingping mengangkat matanya dan menatap Xia Ruofei, dan berkata dengan ringan, "Jangan takut, aku tidak akan merebut senjata ajaib junior, lihat saja." Setelah selesai berbicara, Kaisar Qingping mengalihkan perhatiannya ke gulungan gambar spiritual di tangannya, dan ada juga ekspresi sedih di wajahnya. Xia Ruofei menahan napas dan berdiri di tempat, tidak berani bergerak sama sekali, menatap Kaisar Qingping dengan gugup, karena takut dia akan tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya atau langsung menghancurkan gulungan gambar spiritual. Meskipun Xia Ruofei masih tidak tahu sebab dan akibat, masih ada beberapa dugaan, alasan mengapa gulungan gambar spiritual ini dapat memiliki nafas Kaisar Qingping kemungkinan besar karena ketika Sanhe Zhenren menyempurnakan gulungan gambar spiritual, ada kemungkinan bahwa bahan pemurnian yang digunakan. Sisa-sisa Kaisar Qingping telah ditambahkan, dan kemungkinan besar itu adalah sisa-sisa yang penting. Jika tidak mungkin untuk menahan nafas selamanya. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu gulungan gambar spiritual ini tidak dibuat oleh Sanhe Zhenren sendiri, tetapi dari tangan Kaisar Qingping. Dalam hal ini, mungkin juga gulungan itu memiliki nafas Kaisar Qingping. Namun, melihat reaksi klon Kaisar Qingping di depannya, itu jelas pertama kalinya dia melihat gulungan gambar spiritual, jadi kemungkinan ini pada dasarnya dapat dikesampingkan. Kaisar Qingping memperhatikan untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas, kultivator yang membuat senjata ajaib ini juga seorang jenius, dan kreativitasnya sangat halus. Bahkan jika saya membuat senjata ajaib di dalam gua, kira-kira pada level ini. Bayi kecil, kamu benar-benar beruntung, senjata ajaib ini akan banyak membantumu. Ini diberikan kepada generasi muda oleh tuan dari generasi muda. Xia Ruofei berkata, dan kemudian dia ragu-ragu sebelum bertanya, Kaisar senior, generasi muda berani bertanya, ini. Apakah bahan pemurnian yang digunakan dalam hal ini? Gulungan gambar spiritual sama dengan Kaisar. Apakah dewa itu ada hubungannya dengan itu? Kaisar Qingping tidak menunjukkan banyak fluktuasi emosional di wajahnya, dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, rangka utama senjata ajaib ini terbuat dari bagian tengkorak dewa. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan menyeramkan. Ada baiknya menggunakan tengkorak biksu sebagai bahan pemurnian. Bagaimanapun, Kaisar Qingping juga merupakan sosok kuno. Ketika Sanhe Zhenren menemukan tengkorak Kaisar Qingping yang tersisa, mungkin itu adalah kesempatan besar. Pada saat itu, Sanhe orang yang sebenarnya mungkin belum tentu tahu asal-usul tengkorak ini, dan bahkan dia mungkin tidak dapat melihat bahwa itu adalah bagian dari tengkorak. Tetapi dia tertarik dengan nafas yang tertinggal di atasnya, dan akhirnya berkreasi dan menambahkan bahan-bahan lain untuk membuat gulungan gambar spiritual yang ajaib. Senjata ajaib datang. Apa yang membuat Xia Ruofei merasa paling tidak nyaman adalah bahwa meskipun orang ini adalah tiruan, ia sebenarnya dapat dianggap sebagai Kaisar Qingping. Perasaan ini cukup aneh. Meskipun Xia Ruofei tidak berani menyinggung Kaisar Qingping sama sekali, matanya tidak bisa tidak melayang ke kepala Kaisar Qingping. Senior, guru pasti telah membuat senjata ajaib ini tanpa menyadarinya, dan tidak bermaksud menyinggung Kaisar, tolong maafkan aku. Xia Ruofei menundukkan kepalanya dan berkata. Kaisar Qingping melambaikan tangannya dan berkata, semua orang pergi, apa gunanya kulit bau? Itu dapat digunakan sebagai senjata ajaib oleh para biksu dari generasi selanjutnya. Itu dapat dianggap sebagai pemborosan untuk digunakan. Jangan bicara tentang dewa, bahkan aku tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Avatar di depannya hanyalah sebagian kecil dari roh primordial yang terpisah dari roh primordial sebelum Kaisar Qingping berangkat. Tapi tidak peduli apa, dia juga hanya tubuh roh primordial.
Jika dia tidak menggunakan metode rahasia untuk tidur dalam puluhan ribu tahun terakhir, saya khawatir roh primordial kecil ini akan menghilang tanpa jejak. Dia bangun, dia bisa merasakan dirinya sendiri, menghabiskan dan menghabiskan sepanjang waktu. Tanpa dukungan tubuh kedagingan, roh primordial awalnya adalah air tanpa sumber dan pohon tanpa akar, dan sulit untuk benar-benar bertahan lama. Mungkin tidak akan lama sebelum tiruan Kaisar Kingping ini akan benar-benar menghilang. Pada saat itu akan menjadi debu dan bumi ke bumi. Sejak saat itu, Kaisar Kingping akan benar-benar berakhir. Klon Kaisar Kingping juga tahu bahwa seorang junior di periode Yuan Ying seperti Xia Ruofei pasti tidak akan dapat memahami suasana hatinya saat ini, jadi dia tidak banyak bicara, tetapi melemparkan gulungan gambar spiritual ke Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan berkata dengan terkejut, "Terima kasih, senior. Kamu tidak benar-benar berpikir aku ingin serakah untuk senjata ajaibmu." Kaisar Kingping melirik Xia Ruofei dengan setengah tersenyum dan berkata, "Tapi sekali lagi, senjata ajaib ini benar-benar memiliki sedikit efek padaku, bagaimanapun juga, itu menggunakan dewa. Pemurnian tengkorak, jika aku bisa membawanya bersamaku sepanjang waktu, akan baik bagiku untuk menstabilkan roh primordialku." Xia Ruofei memegang gulungan gambar spiritual dengan erat, dan memiliki keinginan untuk memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa Kaisar Kingping setengah bercanda, tetapi dia benar-benar takut Kaisar Kingping tiba-tiba berubah pikiran dan mengambil gulungan gambar spiritualnya. Xia Ruofei saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapan tokoh-tokoh seperti Kaisar Kingping. Meskipun saya tidak tahu kekuatan spesifik dari klon ini, Xia Ruofei secara intuitif menilai bahwa dalam hal roh primordial saja, beberapa biksu kuat yang dia lihat tidak sebanding dengan dewa besar di depannya. Seorang biksu kecil yang baru lahir, di depan dewa yang begitu hebat, benar-benar tidak berbeda dengan semut, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat penampilan gugup Xia Ruofei, Kaisar Kingping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, hanya bercanda. "Saya tidak akan meminta apapun dari Anda. Bahkan jika tengkorak dewa membantu saya menstabilkan jiwa saya, bantuannya sangat terbatas, tidak masuk akal bagiku." "Baiklah, jangan bicarakan ini. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi setelah kamu memasuki istana Kaisar." Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di atas lilin ketika dia mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus saya katakan setelah memasuki istana? Apakah Anda mengatakan bahwa saya seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan, mengambil semua yang dapat saya ambil dari tempat-tempat yang pernah saya kunjungi? Ini adalah master sebenarnya dari kamar tidur di depan saya." Ketika Kaisar Kingping melihat penampilan Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah pertanyaan ini membuatmu malu?" "Tidak, tidak," Xia Ruofei berkata dengan cepat, "hanya saja. Ketika para junior menjelajahi halaman, mereka melihat banyak furnitur yang terbuat dari kayu cendana bintang hitam, serta tungku alkimia, meja tempa, Del Junior. Aku memiliki kelopak mata yang dangkal, dan aku belum pernah melihat sesuatu yang bagus, jadi, kamu mengemasnya dan membawanya pergi." Kaisar Kingping tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata, "sama-sama." Junior mengira ini adalah barang yang tidak dimiliki, jadi. Xia Ruofei dengan cepat menjelaskan, Junior tidak tahu bahwa Kaisar Senior masih meninggalkan klon di sini, ini. Junior ini akan kembali ke pemilik aslinya. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mengambil gulungan gambar spiritual dan bersiap untuk mengeluarkan semua hal yang baru saja dia panen. Kaisar Kingping melambaikan tangannya dan berkata, "Ini tidak perlu, ini hanya beberapa kebutuhan sehari-hari." "Kaisar ini tidak pelit, karena Anda telah bertemu, ini adalah kesempatan Anda, jadi Anda dapat menyimpannya." "Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Kaisar Senior," Xia Ruofei berkata dengan cepat. Kaisar Kingping tersenyum dan berkata, "Apa yang ditanyakan Kaisar ini bukanlah tentang meja, kursi, bangku, dan tungku alkimia. Sebenarnya, saya ingin tahu, ketika Anda memasuki halaman pertama kamar tidur, bagaimana Anda melewati batu itu?" Petik 2. Xia Ruofei menghela nafas lega secara diam-diam, ternyata inilah yang diminta oleh Dewa Agung. Xia Ruofei memikirkannya sebentar, dan merasa bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan tentang jurang maut. Jadi dia hanya memberitahu Kaisar Kingping dan keseluruhan ceritanya.
Dia mulai berbicara langsung dari sarkofagus Fu Liucheng dan berkomunikasi dengan sisa jiwa hitam, naga, sampai dia terbunuh di halaman pertama kamar tidur. Desain jiwa sisa naga hitam, jatuh ke dasar jurang. Ketika Kaisar Qingping mendengar ini, wajahnya akhirnya berubah. Dia memandang Xia Ruofei dan bertanya, "Maksudmu, kamu jatuh ke dalam jurang di bawah?" "Ya," Xia Ruofei berkata dengan sangat yakin. "Ayo, ceritakan padaku apa yang terjadi di sana sebelumnya. Kamu ceritakan semua hal yang terjadi padamu satu persatu, dan kamu tidak boleh menyembunyikan apapun." Nada suara Kaisar Qingping juga menjadi sedikit serius. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Oke, Kaisar Senior." Dia tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini, jadi dia mulai menceritakan semua pengalamannya di jurang bawah tanah. Setelah mendengar ini, ekspresi Kaisar Qingping juga berubah, tetapi tatapannya ke Xia Ruofei menunjukkan apresiasi. Bagaimanapun, situasi saat itu sangat pasif bagi Xia Ruofei. Mampu melarikan diri dari lingkungan seperti itu memang berani dan banyak akal. Ketika Xia Ruofei berbicara tentang situasi Dewa Heilong, Kaisar Qingping mendengarkan lebih serius, dan ekspresinya tampak menunjukkan sedikit ketegangan. Dan Xia Ruofei berkata bahwa dia akhirnya tidak punya pilihan selain menyerang celah segel, dan ketika kekuatan serangan segel untuk sementara menekan Dewa Heilong, Kaisar Qingping akhirnya tidak bisa tidak berkata, "Ini terlalu berisiko. Jika kamu tidak beruntung, bahkan itu bisa langsung merusak segelnya." Pada saat itu, tidak ada cara lain untuk generasi muda. Xia Ruofei menjelaskan, dan generasi muda merasa bahwa bahkan serangan kekuatan luar tubuh tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada segel, jika tidak segel tidak akan mampu menekan naga hitam itu. Ribuan tahun ketika Kaisar Qingping mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, "Tapi itu masih terlalu berisiko, segelnya sangat besar, jika naga hitam menerobos segel, dengan situasi saat ini di dunia kultivasi, tidak hanya dunia Qingping akan hancur, saya khawatir Anda reruntuhan spiritual yang disebutkan juga akan hancur, tapi untungnya, hasilnya masih bagus." Kemudian, Kaisar Qingping sedikit mengernyit dan berkata, "Pedang yang berat menggunakan pukulan penuh dari teknik rahasia untuk mematahkan kekuatan dari panggung di luar tubuh. Bagaimana dia mundur begitu banyak?" Epi dibuat oleh Kaisar Qingping sendiri, dan Kaisar Qingping secara alami sangat jelas tentang kekuatan serangannya. Itu karena perambahan terus-menerus dari jiwa naga hitam yang tersisa pada dirinya menyebabkan cedera serius pada vitalitasnya. Kemudian, junior itu secara paksa memisahkan keduanya. Dia juga terluka parah, dan vitalitasnya hampir hilang. Xia Ruofei berkata, "Epi itu pedang Ling juga menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk meluncurkan serangan rahasia, dan baru kemudian keluar dari kekuatan tubuh, dan setelah pecah, roh pedang telah tertidur lelap, dan saya tidak tahu jika masih ada kesempatan untuk bangun." Xia Ruofei tidak berani melibatkan esensi giok jiwa, karena avatar kaisar di depannya juga merupakan tubuh primordial, dan esensi giok jiwa juga merupakan tonik super baginya, potongan-potongan tersembunyi di ruang peta spiritual Xia Ruofei Soul Jade Essence, mungkin itu akan menggerakkan pikiran lain. Gulungan gambar spiritual itu sendiri mungkin hanya membantu Kaisar Qingping, tetapi Soul Jade Essence berbeda. Kaisar Qingping menghela nafas sedikit dan berkata, "Waktu juga takdir. Jika roh pedang Epi jatuh, aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan Epi untuk melahirkan roh pedang baru. Apakah ada cara bagi senior untuk memulihkan roh pedang?" Xia Ruofei bertanya dengan hati-hati. Kaisar ini tidak memiliki cara yang lebih baik. Meskipun saya tahu beberapa cara untuk mengembalikan roh primordial, roh pedang harus mengambil inisiatif untuk berkultivasi. Sekarang dia sedang tidur nyenyak, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kaisar Qingping dikatakan, bahkan jika roh pedang dalam tidur nyenyak, Kaisar Qingping benar-benar dapat memikirkan cara untuk membantunya pulih, tetapi metode seperti itu sangat memakan waktu. Tubuh primordial Kaisar Qingping terus-menerus terkuras, dan tentu saja tidak mungkin untuk disia-siakan. Vitalitas untuk membantu roh pedang, dan bahkan jika dia mau, dia tidak memiliki harta yang dia butuhkan, jadi Kaisar Qingping tidak memberitahu Xia Ruofei kata-kata ini. Kaisar Qingping kemudian belajar lebih banyak tentang jurang dari Xia Ruofei. Xia Ruofei tahu segalanya tentang esensi giok jiwa, termasuk fakta bahwa ia menggunakan susunan teleportasi di gua untuk kembali ke tanah. Setelah mendengar ini, Kaisar Qingping terdiam sejenak, dan kemudian berkata, "Teman kecil, tolong tunggu di sini sebentar, dan Kaisar ini akan datang ketika dia pergi."
Xia Ruofei sedikit bingung, tapi dia mengangguk dan berkata, "Ya." Generasi muda patuh. Di depan seorang ahli super seperti Kaisar Qingping, Xia Ruofei tidak berani berpikir dengan hati-hati, dan dia bahkan tidak berani memiliki ide untuk melarikan diri. Dalam situasi ini, dia tidak dapat menemukan jalan keluar, sama sekali, jadi dia hanya bisa menunggu di sini dengan patuh. Kaisar Qingping mengangguk, dan kemudian langsung mengubah tubuhnya menjadi gumpalan asap biru, yang menembus ke dalam tanah dan menghilang di bawah tatapan Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak berani bertindak gegabah, dan berdiri di ruangan dengan cemas dan menunggu. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei merasa bahwa tanah tampak bergetar beberapa kali, sedikit seperti gempa bumi berintensitas rendah, yang membuatnya merasa sedikit pusing. Tapi perasaan ini berlangsung sebentar, dan segera menghilang. Setelah beberapa saat, gumpalan asap biru naik dari tanah. Xia Ruofei menemukan bahwa gumpalan asap biru ini jelas jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tepat ketika dia merasa ragu, Qingyan mulai berkumpul lagi, dan sekali lagi mengembun menjadi citra Kaisar Qingping. Dengan cara yang sama, setelah kondensasi ulang, tubuh Kaisar Qingping tidak sekokoh sebelumnya. Avatar roh primordial barusan memberi Xia Ruofei perasaan yang sama seperti orang aslinya. Jika dia tidak tahu bahwa Kaisar Qingping benar-benar jatuh, Xia Ruofei tidak akan tahu bahwa ini adalah avatar roh primordial. Tapi sekarang, meskipun citra Kaisar Qingping masih sama seperti sebelumnya, tubuhnya tampak sangat sia-sia, bahkan sedikit menjulang. Wajahnya juga tampak sedikit pucat. Yang paling penting adalah bahwa momentum untuk menjatuhkan dunia barusan juga jauh lebih lemah, setidaknya rasa penindasan terhadap Xia Ruofei sangat berkurang. Kaisar Qingping melirik Xia Ruofei dengan ringan dan berkata, "Apakah Anda tahu apa yang saya lakukan barusan?" Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Senior harus pergi ke jurang untuk memperbaiki segel." Kaisar Qingping jelas sangat memperhatikan segel jurang bawah tanah, dan sebelum pergi, dia juga bertanya secara rinci kepada Xia Ruofei tentang situasi berikut, terutama lokasi spesifik segel, dan bertanya dengan sangat hati-hati, sehingga Xia Ruofei bisa menebak jawabannya, setelah sedikit berpikir. Namun, dia masih agak tercengang. Dia terjebak di jurang, dan dia secara alami terkesan dengan lingkungan di sana. Peluang menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke tanah, dan Kaisar Qingping minum kurang dari secangkir teh sebelum dan sesudah, dia sudah pergi ke bawah untuk berjalan bolak-balik, dan omong-omong, dia telah memperbaiki segelnya, celahnya benar-benar terlalu besar. Kaisar Qingping tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya teman kecil itu tidak terlalu bodoh. Baru saja, Kaisar turun untuk menyelidiki sendiri, dan memang ada retakan di segel, dan bukan hanya satu, tetapi dua. Naga hitam itu adalah sangat licik, selain celah segel di gua yang baru saja Anda sebutkan, dia juga diam-diam membuka celah kecil di gua lain. Untungnya, penglihatan Kaisar cukup akurat, dan dia menemukan dua celah tepat waktu dan menyatukannya. Perbaiki, jika tidak, mungkin perlu waktu ribuan tahun, atau bahkan lebih sedikit, naga hitam akan dapat keluar. Xia Ruofei berkata dengan kagum, senior itu bijaksana. Matanya seperti obor. Kaisar Qingping tersenyum dan berkata, segel ini diatur oleh Kaisar sendiri, dan lelaki tua itu tahu titik lemahnya dengan sangat baik, hanya perlu memeriksanya dengan cara yang ditargetkan, bukan apa-apa. Setelah senior memperbaiki segel, setidaknya tidak ada kesempatan bagi naga hitam untuk memecahkan segel dalam waktu singkat. Xia Ruofei bertanya, itu wajar. Kaisar Qingping berkata dengan sedikit arogan, meskipun kekuatan Heilong tidak buruk, dia sangat terbatas dalam segelnya. Alasan mengapa dia bisa secara diam-diam membuka dua celah disebabkan oleh jatuhnya alam Qingping. Getaran akan merusak segel sampai batas tertentu, di sisi lain, dia telah mempelajari segel selama puluhan ribu tahun, dan tidak peduli seberapa bodohnya dia seharusnya bisa mendapatkan sesuatu, jadi ini tidak mengejutkan. Berbicara tentang ini, Kaisar Qingping menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, tapi kali ini, Kaisar ini tidak hanya memperbaiki segel, tetapi juga mengubah beberapa formasi kunci, dan seluruh hukum operasi segel juga terjadi. Ubah, jika Heilong masih memecahkan segel menurut pengalaman aslinya, dia akan menderita. Ketika dia mempelajari segel ini dengan seksama, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun untuk berlalu. Saya tidak berpikir orang tua itu bisa bertahan selama itu. Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertegun di dalam hatinya,
orang-orang besar ini berbicara tentang waktu dalam 10.000 tahun, yang membuatnya menjadi seorang pemuda berusia 20-an dan 30-an. Pada saat yang sama, dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, karena naga hitam melanggar segel sangat berbahaya, dan Kaisar Kingping telah memutuskan untuk menghancurkan dunia Kingping. Dia secara alami tahu bahwa proses ini dapat mengguncang segel, jadi mengapa tidak membunuh naga hitam sebelum keberangkatan, tidakkah mungkin untuk mengakhiri masalah selamanya? Namun, Xia Ruofei hanya dapat menyimpan pertanyaan semacam ini di dalam hatinya, dan tidak pernah berani menanyakannya, karena jawabannya dapat mempermalukan Kaisar Kingping. Karena dia tidak memilih untuk membunuh naga hitam secara langsung, pasti ada pantangan. Kemungkinan terbesar adalah dia tidak bisa membunuh naga hitam sepenuhnya, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa dia memilih untuk menyegel naga hitam saat itu. Kaisar Kingping kemudian berkata, perbaikan segel kali ini juga menghabiskan banyak uang untuk kaisar ini. Itu bisa bertahan setidaknya 1000 tahun, tetapi sekarang waktu ini telah sangat dipersingkat. Senior, ada yang bisa saya bantu? Xia Ruofei bertanya. Dia juga melihat bahwa avatar Kaisar Kingping tidak dalam kondisi yang baik, mungkin ketika memperbaiki segel, itu langsung menghabiskan kekuatan roh primordial, sangat sulit untuk menebusnya. Secara khusus, semangat primordial kekuatan Kaisar Kingping bahkan lebih mencengangkan untuk konsumsi harta surga dan bumi. Jika tidak diisi ulang, hanya bisa habis sedikit, dan akhirnya akan tidak berdaya. Kaisar Kingping tersenyum bebas dan berkata, sebenarnya, saya sudah mati, dan sekarang saya hanya tiruan dari roh primordial. Tidak berarti banyak bagi saya untuk hidup selama ribuan tahun, tapi... Berbicara tentang ini, Kaisar Kingping mengubah kata-katanya dan berkata, saya benar-benar tidak dapat menghilang begitu cepat. Saya masih memiliki beberapa hal penting untuk diselesaikan, jadi, saya ingin membuat kesepakatan dengan teman kecil saya. Senior, tolong beritahu saya. Xia Ruofei berkata dengan cepat, dia juga diam-diam mengepalkan gulungan gambar spiritual, penuh kewaspadaan di dalam hatinya. Dari sudut pandang Kaisar Kingping, satu-satunya hal yang dapat membantunya adalah gulungan gambar spiritual, karena bahan utama gulungan itu adalah tengkorak dewa Kaisar Kingping. Mungkinkah, bos besar ini telah berubah pikiran dan mulai mengingini gulungan gambar spiritual saya? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir, dengan keadaan Kaisar Kingping saat ini, jika dia ingin secara paksa mengambil gulungan gambar spiritualnya, dapatkah dia mencoba melawan? Meskipun pemikiran semacam ini sangat mematikan, gulungan gambar spiritual benar-benar terlalu penting bagi Xia Ruofei, dan dia benar-benar tidak mau kehilangan gulungan gambar spiritual begitu banyak. Kaisar Kingping secara alami tidak tahu bahwa begitu banyak pikiran melintas di benak Xia Ruofei. Dia berkata sambil tersenyum, teman kecil, kamu juga tahu bahwa harta ajaib guamu ini, karena bahan utamanya adalah bagian dari tengkorak dewa, jadi sangat penting bagi kaisar ini. Roh primordial membantu sampai batas tertentu, itu dapat menunda disipasi roh primordial, dan bahkan membantu saya pulih perlahan. Jadi, ketika Xia Ruofei mendengar ini, jantungnya hampir melompat ke tenggorokannya, dan hal yang paling dia khawatirkan akhirnya datang. Tetapi saat ini, Kaisar Kingping berkata, bisakah Anda membiarkan orang tua ini untuk sementara tinggal di senjata ajaib Dongtian Anda? Bahan utama untuk menyempurnakan senjata ajaib ini adalah tengkorak dewa, jadi bagian dalam gua agak mirip dengan lautan kesadaran dewa. Orang tua itu pada dasarnya adalah bagian dari roh primordial dewa. Jika dia bisa memasuki gua untuk mengolah harta sihir, dia mungkin dapat mendukungnya untuk waktu yang lebih lama. Petik 2. Xia Ruofei tertegun sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa Kaisar Kingping ingin langsung meminta gulungan gambar spiritual, tetapi dia tidak berharap bahwa Kaisar Kingping meminta untuk memasuki ruang gambar spiritual, yang sedikit berbeda dari apa yang dia inginkan, pikiran. Jika ini masalahnya, Xia Ruofei juga berpikir keras. Jika Kaisar Kingping mengatakan bantuan semacam ini, dia pikir itu tampaknya dapat diterima. Meskipun kemungkinan Kaisar Kingping memecahkan ruang peta spiritual dari dalam tidak dikecualikan keluar, untuk Xia Ruofei, bahkan jika Kaisar Kingping ingin secara paksa merebut gulungan gambar spiritual, dia pada dasarnya tidak bisa menghentikannya, jadi bahkan jika Kaisar Kingping memiliki beberapa pemikiran yang hati-hati, tidak akan ada kerugian yang lebih besar bagi Xia Ruofei. Terlebih lagi, di ruang peta spiritual, Xia Ruofei adalah pengontrol mutlak, dan sumber daya yang dapat dia panggil jauh di luar imajinasi orang biasa.
Meskipun tidak pernah ada karakter tingkat kaisar di ruang Lingtu, Xia Ruofei tidak tahu apakah dia benar-benar dapat menekan Kaisar Qingping dengan menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat, tetapi di dalam ruang, setidaknya itu lebih bermanfaat bagi Xia Ruofei dari dunia luar, tidak ada keraguan tentang itu. Jika Kaisar Qingping tidak dapat ditekan di luar angkasa, maka Xia Ruofei seharusnya tidak dapat menyimpan senjata ajaibnya yang paling penting. Kaisar Qingping melihat Xia Ruofei terdiam, berpikir bahwa Xia Ruofei memiliki beberapa ketakutan di hatinya, jadi dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, karena Kaisar mengatakan bahwa ini adalah transaksi, dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Youbai membantu. Setelah selesai berbicara, Kaisar Qingping memutar tangan kanannya, dan asap hijau muda kabur muncul di telapak tangannya. Xia Ruofei tidak merasakan fluktuasi energi dalam asap hijau muda ini, dan dia tidak tahu apa itu. Saya melihat Kaisar Qingping menunjukkan awan asap, dan kemudian berkata, jika teman kecil itu setuju, kelompok akar kebijaksanaan Kaisar ini akan diberikan kepada teman kecil itu. Saya percaya itu akan mempromosikan kultivasi teman kecil itu. Selain itu, di kamar sebelah ada juga barang kecil yang bagus, yang juga diberikan kepada teman kecil itu. Mari kita anggap itu sebagai sewa yang dibayarkan oleh Kaisar untuk tinggal sementara di harta ajaib teman kecil di Dongtian. Petik 2. Huijen. Xia Ruofei melihat asap hijau di tangan Kaisar Qingping, dan sedikit bingung, karena dia belum pernah mendengar tentang Huijen sebelumnya. Di ruang peta spiritual, Xia Ruofei, yang diubah oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, secara langsung memanggil sisa jiwa naga hitam dan bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Huijen? Huijen, jiwa sisa Heilong membeku sesaat dan berkata, tentu saja aku pernah mendengarnya. Tuan, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Jangan terlalu khawatir, katakan saja padaku, apa sebenarnya Huijen itu? Xia Ruofei bertanya, bukankah benda ini hanya tersedia untuk murid Buddha? Yang asli, Kain Wall, jiwa sisa Heilong tiba-tiba menunjukkan ekspresi menangis dan tertawa, dan berkata, Tuan, bagaimana Huijen bisa menjadi penggunaan eksklusif murid Buddhis? Anda pasti pernah mendengar desas-desus dari suatu tempat.